kayak gitu, apalagi makanan, berarti ada resiko barang rusak juga ya Mas Rudi? Ada sekali. Itu main sosial media nih, sekali orderannya rame, misalnya bread 1.000 gitu ya. Ternyata stoknya di gudang dikiranya ada, nggak taunya kurang gitu. Benerin, terus proses stok oknam itu biasanya idealnya berapa kali? Atau seminggu sekali atau sebulan sekali kah? Biasanya? Idealnya itu sebenarnya full SO, itu stok oknam, full stok oknam itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia ya, pendengar, penonton Sentra Majid TV. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Di tengah-tengah kita udah ada Mas Rudi Setiawan. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, sharing session terkait dengan optimasi warehouse untuk UMKM. Mudah-mudahan bisa berguna nih buat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang kebingungan terkait dengan warehouse. Gimana Mas Rudi? Sudah lama di warehouse nih, dunia per-warehousean? Alhamdulillah sih masih sebentar Mas ya. Kurang lebihnya 6-7 tahun. 6-7 tahun sebentar ya. kurang satu dekade lah ya. Satu window gitu ya. Ini udah luar biasa sih, itu pengalaman yang kayaknya sudah banyak yang bisa dibagikan nih buat teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini juga lagi ngebangun bisnis. Nah, penting Mas ya terkait dengan warehouse ini. Sebenarnya warehouse itu salah satu hal terpenting jika kita ingin memulai suatu bisnis. Wow. Satu penjualan ataupun retail kecil pun itu harus mementingkan urusan warehouse karena itu untuk mencapai semua goal ataupun untuk mencapai semua penjualan itu dibutuhkan stok yang memadai. Bener banget. Jadi bisnis bagus, bisnis lancar, tapi kalau nggak diimbangi dengan warehouse atau dunia pergudangan yang mumpuni bisa menghambat juga ya? Ya itu salah satu faktor. Jadi beberapa, ini menurut data sih yang saya tahu, beberapa faktor yang mempengaruhi orang gagal untuk berbisnis itu salah satunya manajemen pergudangannya itu sangat buruk Mas ya. Wah iya benar-benar juga sih. Dan mungkin itu sekarang ini banyak dari UMKM yang mungkin baru startup, baru mulai juga yang perlu belajar, dan mungkin banyak juga yang belum terfikirkan pentingnya warehouse atau dunia perdagangan. Karena banyak juga pedagang pebisnis UMKM yang jualannya lancar tapi manajemen stok gitu ya Mas Rudi ya. Mungkin banyak yang perlu diperhatikan, apalagi kalau sekarang main sosial media nih, sekali orderannya rame, misalnya bread 1.000 gitu ya. Ternyata stoknya di gudang dikiranya ada, nggak taunya kurang gitu. Masalah apa aja Mas yang biasa sering terjadi di warehouse itu? Biasanya sih masalah penyusunan tempat, terus karena penyusunan lokasi ataupun penyimpanannya itu nggak pas, akhirnya apa, stok yang seharusnya ada itu jadi tipis. Karena nggak ada data real yang dia pegang, harus ke gudangnya, padahal di gudangnya itu berantakan. Jadi di situ bisa dilihat harusnya stok itu cukup untuk menampung atau menampung orderan itu, jadi akhirnya apa, kurang ataupun malah kehabisan, dia lupa atau nggak tahu. Jadi pentingnya kita membangun manajemen pergudangan dalam UMKM ini yaitu Mas, salah satunya untuk detail stok kita tinggal berapa, ataupun penyusunan lokasinya itu pas atau enggak gitu. Ada sih beberapa tipsnya, mungkin nanti saya share. Siap, mantap. Dan ini wajib dan perlu banget buat para UMKM denger ya, tonton gitu ya. Karena memang di dalam dunia pergudangan, perwarehousean ini kebetulan Mas Rudi ini sudah berpengalaman, apalagi sudah sudah adalah portofolio beliau ini di salah satu perusahaan yang memang harus menghafal ribuan item ya. Dalam satu tempat, satu lokasi itu bukan perkara yang mudah. Itu gimana itu bisa? Berapa ribu tuh? Berapa ribu item? Jadi itu pengalaman saya sebelum di Sentra Masjid ini ada salah satu perusahaan itu termasuk perusahaan yang luar biasa, perusahaan besar itu di Indonesia termasuknya. Bukan cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia malah perusahaan itu. Jadi saya megang di gudang spare partnya. Salah satu cabangnya. Berarti otomotif nih ya? Iya, otomotif. Jadi di situ ada kurang lebih 4-5 ribu item.
4 sampai 5.000 item. Berbeda-beda. Dengan lokasi 3.000 sampai 4.000 lokasi yang berbeda. Wow, 3.000 sampai wah banyak banget sih itu. Itu kalau istilahnya memang kita nggak telaten gitu ya, kita nggak ada strategi mungkin tips dan juga pengalaman mungkin akan luar biasa keteteran. Apalagi kalau saudara-saudara atau teman-teman yang memang UMKM-nya di bidang retail yang harus banyak item, ya kan? Apalagi nih kalau misalkan nih kita harus manajemen juga ya terkait dengan stok lama, stok baru kayak gitu ya. Pasti. Jadi boleh deh di-share. Gini, untuk spare part itu misal spare part ya, berbeda dengan sembako sih. Kalau spare part itu biasanya dia memakai kode. Memakai kode dengan ribuan kode dan kita tuntut untuk apal. Tapi sebenarnya ada hal mudah sih kalau untuk teman-teman yang baru bangun bisnis, warung atau apa tapi terkendala di warehouse, nanti bisa sharing. Nah, itu ada gini, saya kasih contoh toko kelontong atau toko sembako. Biasanya dia naruh barang-barangnya itu di gudangnya itu basing-basing, Mas. Jadi kayak asal naruh ngasal gitu. Bahasain yang ngasal. Enggak ada runutannya enggak jelas. Ya, prioritas yang bagian ini apa itu ya mungkin ya. Jadi kayak misalkan makanan dicampur sama sabun, dideket-deketin. Padahal itu harusnya bisa dia merusak, bisa merusak gitu ya. Ya itu sangat salah sih menurut saya, Mas ya. Jadi ada beberapa faktor sih. Yang pertama pasti nanti barang itu cepat rusak. Stoknya nggak jelas berapanya. Akhirnya apa? Yang harusnya barang itu bisa dijual, akhirnya nanti busuk. Ataupun biasanya nanti memang sih yang saya tahu itu UMKM itu kelontong itu biasanya bisa diretur barangnya, Mas. Yang saya tahu. Tapi nggak tahu teman-teman. Cuman kan sayang, seharusnya bisa langsung dijual tapi harus diretur untuk yang baru. Itu pun mungkin ada pengurangan apa gitu, biaya atau apa gitu. Cuman kan harusnya itu hari itu bisa keluar. Harusnya barang yang nggak rusak jadi rusak. Harusnya bisa dijual, ini malah ngendap gitu ya. Terus gimana nih tips nih buat toko kelontongan atau saudara-saudara UMKM yang dia penempatannya nggak runut, nggak jelas. Jadi saya jelasin sedikit sih masalah untuk penyimpanan ya. Sebenarnya kalau mau perinci sih nanti mungkin bisa langsung tanya ke saya. Nanti bisa saya bagikan link grupnya ke teman-teman jadi semua. Nanti buat grup Telegram ya. Iya. Channel Telegram nanti teman-teman yang mau tanya jawab juga nanti bisa dilanjutkan di Telegram. Nanti linknya ada di mungkin di deskripsi video ini ya. Saya jelasin singkat aja sih, ini gambaran aja untuk penyimpanan. Biasanya kalau untuk toko-toko kelontong ini kita umpamain warung lah, Mas ya. Kita punya satu ruangan ukuran 3x3 ini misalkan. Itu dipakai untuk warehouse, untuk penyimpanan barang-barang stok. Jadi gini, kita bisa pakai besi. Enak kalau ada gambar ini ya. Cuman nggak apa-apa lah, kita gambarin aja. Kita gambarin dulu. Nanti menyusul gambar. Bisa jadiin rak. Di situ rak itu bisa disusun bertingkat. Raknya bersusun di situ. Iya. Nah, di rak itu masing-masing kita kasih nomor. Kasih nomor rak, nomor susunan, terus nomor lokasi, sama yang terakhir kalau ada barang yang jenisnya sama tapi rasanya beda. Bisa dikategorikan A dan B. Emang ini mungkin agak bingung ya teman-teman semua ya, kalau nggak ada gambarannya ya. Cuma nanti kalau mau detail sih bisa langsung gabung ke grup. Ini aja gambaran aja. Nah, di situ rak itu nanti fungsinya untuk menyimpan barang yang berbeda-beda sesuai lokasi. Kenapa ada lokasi? Karena nanti kita buat ini walaupun cuman toko atau warung kecil sih, ini penting banget. Jadi nanti kita buat data Excel. Di situ kita kasih lokasi barang tersebut. Lokasi sesuai datanya. Kalau ingin mencari barang itu, kita tinggal search lah gitu. Lokasi sekian, barang ini sabun misalkan. Lokasinya mana? Lihat, misalkan ini rak nomor 100 atau rak nomor 10 deh. Kebanyakan kayak 100 ya. Rak nomor 10 di lorong yang bawah itu 01 biasanya. Terus dikategorikan sabun itu warna merah. Itu dikasih A. Jadi 1001 strip A gitu. Nanti bawahnya lagi sampingnya sabun warna kuning misalkan ini kalau mau detail ya. 1001B itu sabun warna kuning. Nanti keterangan di Excel itu bisa kita lihat sabun merah misalkan. Kita search pakai Excel, muncul. Oh, di rak nomor 1001A. Jadi kita tinggal nuju ke rak itu. Nggak perlu
kita nyari sabun merah di mana gitu. Jadi di zoningnya dengan warna, dibantu dengan warna juga. Dibantu dengan warna. Nah ini terkait dengan yang tadi dibahas itu termasuk untuk penyimpanan aja atau termasuk dengan display? Karena kan biasanya kalau kelontongan tuh kan ada juga yang dia memang display untuk jualan kan, gitu. Kalau display itu lebih ke kan produk nggak mungkin semua di display. Iya benar. Kalau display sih tergantung untuk si ownernya ini. Biasanya display juga bisa dikasih nomor kayak model Alfamart. Iya. Ya Alfamart atau Indomaret lah itu. Atau tulisan juga ya kali bisa ya. Ya bisa gitu. Cuman kan ini kita berbicara dengan warehouse. Jadi di mana lokasi kecil kita bisa jadikan untuk menyimpan semua barang secara efektif ya. Bukan display. Oke. Ya nanti rapi, cuman mungkin nggak sebagus display kali. Iya. Gitu. Yang penting nggak membingungkan. Jadi ketika kita ngecek barang stok oknam, jadi kita bisa lebih memudahkan lah ya, memudahkan kita. Nah, oke. Terus kalau seandainya nih kita mau untuk pengaturan di dalam warehouse kita di display habis ini misalkan. Nah, sementara kan ada juga barang yang baru masuk dengan barang yang juga masih lama. Nah, ini gimana nih Mas pengaturan antara sirkulasi barang baru dengan barang lama? Nah itu dia yang saya bicarakan tadi, misalkan kayak mie goreng lah ini ya. Mie goreng, contoh mie goreng. Mie goreng ada barang lama dan barang baru. Kita bisa jadikan ini rak yang tadinya A dan B dengan rasa yang berbeda. Kita kasih rak baru dengan nama N. N itu berarti new. Semua barang new kita taruh di situ. Ini kalau nggak cukup kita kan bisa tumpuk di pinggir dulu. Ini contoh aja. Misalkan nanti raknya agak gede ya lumayan buat nyimpen berdus-dus ya Mas ya. Cuman kalau ini kita kasih rak dengan kategori new. Jadi semua barang new ada di situ. Nanti ketika barang A dan B habis, barang new turunin. Atau dipindahkan ke rak yang A dan B. Gitu. Jadi new itu transit ya. Transit kayak barang ya. Loading tempat loading lah. Iya. Tempat tunggu istilahnya. Karena dia barang baru. Yang itu fungsinya untuk menyuplai barang yang sudah lama. Gitu. Jadi nggak takut kadaluarsa yang lama karena dijual duluan. Berarti posisi barang lama memang harus keluar dulu ya. Barang baru ditahan sambil menunggu habis, atau sebenarnya boleh diisi kalau sudah ada space kosong tapi di posisi di belakang. Boleh diisi dengan yang Mas bicarakan tadi. Jadi bisa ditaruh di area belakang, ditumpuk. Mungkin sih ada pembatas ya, kertas atau apa biar tahu ya. Atau gitu. Nah itu pun coba kalau Mas Agung bayangin kalau kita nggak pakai manajemen warehouse gitu, nggak ada new ABC, nggak ada kategori new campur aduk. Kadang yang dijual itu malah yang baru datang karena tumpukan paling atas gitu kan. Iya benar. Jadi itulah yang menyebabkan resiko expired barangnya rusak. Iya benar. Nah, menarik nih. Ini kalau misalkan di warehouse kayak gitu, apalagi makanan, berarti ada resiko barang rusak juga ya Mas Rudi? Ada sekali. Itu biasanya kenapa Mas? Ya salah satunya itu tadi masalah untuk tempat loading yang nggak jelas tadi tercampur. Yang kedua masalah eksternal kayak hama, serangga atau tikus. Pasti. Tuh dia tuh. Itu. Pasti banyak tuh yang saudara-saudara, bapak ibu semua juga pengen tahu. Ada nggak sih tips dari Mas Rudi nih kalau untuk hama yang memang ya wajar, memang di dalam satu gudang yang penuh dengan makanan misalkan ya ada hama, ya pasti jadi kerisauan juga karena kalau ketika ada hama ya bisa merusak barang-barang ya. Apalagi kalau misal pas dibeli udah diambil ternyata ada semut, ternyata ada yang bolong. Nah ini kan jadi masalah ya. Nah gimana Mas tipsnya? Kalau bisa saya rekomendasikan itu jangan pakai lem, kan banyak tuh yang beredar lem tikus ataupun racun tikus. Usahain karena kita bergerak di bidang makanan, itu contohnya toko kelontong tadi, jangan pakai obat-obatan bahaya atau lem, malah bahaya. Jadi saya pernah survei salah satu alat itu di salah satu toko online. Nanti teman-teman semua atau bapak ibu semua bisa cari di misal kayak toko-toko online lah gitu. Itu alat yang dicolok ke listrik, kayak dia mancarin frekuensi untuk ngusir gelombang itu, suara gitu ya. Iya, suara frekuensi tertentu kita nggak bisa dengar suara itu, cuman untuk serangga tertentu kayak tikus dan segala macam itu bisa dengar, dan itu lumayan efektif. Itu efektif ya? 70 sampai 80% saya coba. Udah pernah dicoba? Oh iya. Berarti dulu di Underdeal juga ada resiko hama juga ya? Ada, tikus ada. Makan juga itu? Makan sih nggak, biasanya dia
Bukan kotorannya. Kotoran, dia pasti ganggu juga lah. Iya. Apalagi kalau spare part itu dianggapnya baru oleh Iya. konsumen kan. Iya, Iya. Kok ada bau tikus, Nah, kan? Ya, itu dia. masalah juga Masalah. kan nantinya. Iya, benar-benar banget. Oke, terus itu untuk makanan lah ya, untuk Iya. makanan. Karena kalau seandainya saudara-saudara kita di bidang yang lain, misalkan di pakaian, sepatu atau yang lainnya juga itu sama atau ada perbedaan? Kalau untuk pakaian sepatu itu kemungkinan besar itu dimakan biasanya. Malah dimakan ya, malah lama dimakan ya? sama tikus itu biasanya. Oh my God. Bukan dimakan sih, kayak diacak-acak, dicabik-cabik gitu. Iya. Nah, itu bisa sih. Jadi bisa. cacat jadinya ya. barangnya Cacat. ya. Nah, itu nggak tahu kalau untuk sepatu ataupun baju itu biasanya dia bisa diretur nggak, tapi kan pasti kerugian. Yes banget. Nah itu cepat harus ditalangin sih, kayak mungkin Tanggulangi. ya kita coba dulu pakai alat itu, pakai alat yang pemancar frekuensi. Kalau kurang itu pemancar cuma dicolok dan nggak ada efek apa-apa di Iya. manusia sih, Iya. yang saya tahu. Yang saya Lebih coba. minimalis dari resikonya lah ya. Oke. Nah, kalau itu soal hama, tapi terkait dengan pengaturan, mungkin baju sama sepatu kan mungkin beda dengan makanan ya. Mungkin sama seperti under deal mungkin ya, atau gimana? Kalau baju dan pengaturannya? sepatu sih mungkinan menurut merek ya mas ya. Merek ya? Menurut merek. Ya bisa diatur rak juga, Iya. diatur rak dan sisi raknya itu bisa dibagi berapa bagian menurut dengan kategori. Biasanya kalau sepatu itu kan ada ukuran. Iya. Mungkin Ukuran. merek, terus untuk apa penggunaan sepatu itu, misalkan buat kantor biasanya kita kelompokin kantor, berarti rak besar itu atasnya kita tulisin khusus kantor gitu. Terus nanti yang satunya khusus untuk sekolah. Nah ketika itu satu sisi satu kotaknya itu kita kasih label lokasi. Biasanya itu buat teman-teman yang punya karyawan. Karyawan bingung nyarinya di mana, harus teriak-teriak segala macam. Kalau kita punya data yang lengkap dengan lokasi yang jelas, dengan data Excel yang ada, kita tinggal cari. Oh, lokasinya di 101.01.01C. Tinggal aja suruh karyawan yang ngambil di 100.01.01C. Barangnya pasti ada di sana. Kalau naruhnya bener, kalau warehouse-nya rapi, pasti langsung ketemu. Langsung ketemu ya. Nggak makan waktu banyak. Iya. Kebanyakan kita kalau ke pasar ataupun ke mana ya, ini mall lah, mall itu juga ada yang begini, masih berantakan. Jadi kita mau nyari ukuran sekian merek ini harus nyari dulu belakang lama gitu orangnya. Iya. Coba kalau kita pakai manajemen warehouse ini, Iya. mau pakai detail lokasi yang jelas. Jadi di situ kita ada customer kita mau beli ukuran Bisa langsung sekian, lebih bisa cepat. langsung diambil. Iya. Dan mungkin ditambah dengan peta ya kan. Jadi ada tulisan di raknya, dia juga punya mapnya lah, mapping Ya, yang di print out misalkan atau dia karena kan mungkin kalau dia ngeliat ke komputer juga butuh cepat kan. Dari konsumen langsung ke sana gitu. Mungkin ada mapnya kayak Google Map ya enggak lah. Ya terus kayak peta supaya ada pemetaan yang lebih mudah kali ya. Oke, dan mungkin ini jadi masalah yang dan juga paling sering dilakukan oleh para pedagang adalah ada nggak sih tips nih misalkan dalam penghitungan antara data dengan juga realnya itu nggak sesuai di dalam stok oknam. Nah itu gimana tipsnya dari Mas Rudi nih? Nah itu dia yang saya bicarakan tadi. Kalau manajemen warehouse-nya nggak jelas, pasti positif barang itu berantakan. Pasti ada selisih. Pasti ada selisih. Karena apa? Barang yang dimasuk dan barang yang keluar itu pasti nggak balance. Nggak balance. Akhirnya apa? Selisih. Kadang nih ya mas ya, ada selisih lebih, ada selisih kurang. Kalau Iya. selisih lebih masih mending. Masih mending. Tapi tetap salah Tetap salah ya. karena nggak sesuai data. Nggak sesuai data. Kalau selisih kurang, lebih salah lagi. Salah lagi. Itu Benar banget sih, karena itu kan bagian dari kepastian data yang harus kita, Iya. ya kan mau jual berapa nih stok data, apalagi kalau online, apalagi di marketplace, sisa stok sekian, ya realnya harus benar-benar segitu ya, jangan sampai udah dipesan apalagi ini mau varian yang ini nggak taunya barang udah nggak ada, kita terima, jadi Itu masalah. salah satu vital untuk menentukan laba rugian dari stok Iya, juga. iya, benar banget sih. Ya kalau stok kita nggak jelas, gimana kita menentuin laba rugi kita Iya. gitu kan? Jadi kesimpulannya datanya dibenerin, Iya. datanya dibenerin, terus proses stok oknam itu biasanya idealnya berapa kali? Atau seminggu sekali atau sebulan sekali kah? Nah, Biasanya idealnya itu sebenarnya full SO itu stok opname, full stok opname itu 1 bulan sekali. sebulan sekali. Cuman 1 minggu sekali ataupun 3 hari sekali bisa dilakukan random stok namanya. Random stok itu kita misal ambil 20 item berbeda ataupun 10 item berbeda, kita cek itu random, kita sama aja random 10 aja deh, 10 aja setiap 3 hari sekali. Misalkan produk mie itu bener di data kita ada 10, cek bener 10, oh iya
nggak perlu semua. Jadi sampel tuh bisa mewakili semua untuk beberapa waktu yang karena singkat tadi ya. Biasanya yang sering keluar, Mas. Yang sering keluar ya, terutama ya. Itu tadi permen ataupun apa yang cepat keluar lah barang itu. Kita kan tahu penjualan nih. Yang mana yang best seller, minuman paling laris ya kayak gitu ya. Apalagi memang juga kadang juga kita harus menyikapi terkait dengan produk-produk yang sifatnya kayak bonus. Kan kadang-kadang dapat nih bonus dari supplier atau apa. Nah, itu kan perlu disesuaikan juga tuh. Karena kita belinya nggak segitu misalkan, dapat tambahan segala macam. Ya, oke. Lebih jelasnya mungkin teman-teman semua nanti kita bisa main-main ke Telegramnya Mas Rudy ya, linknya. Ini ada namanya atau nanti di-share linknya aja? Nanti saya share link aja. Oke. Ada di situ namanya warehouse management sih ada juga. Warehouse management. Kalau teman-teman bingung kan banyak mungkin nanti. Ya ini baru permulaan. Terima kasih banyak Mas Rudy. Mungkin ya waktu kita nggak banyak, tetapi ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman UMKM yang juga saat ini sedang berjuang dan juga berusaha di masa pandemi. Mudah-mudahan lancar selalu dan juga semakin sukses nih bisnis teman-teman. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa gabung nih ke link grupnya Telegramnya di Mas Rudy. Kita bisa sharing santai dan juga next mungkin kita bisa ada sharing lagi Mas ya. Saya yakin masih banyak banget yang kurang karena waktunya mepet banget, cepet banget sih. Kalau bisa ada lagi gitu kan. Tunggu di part selanjutnya. Makasih banyak Mas Rudy. Sama-sama atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.